Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugeng dari KPK Jaya Bersama, yang mana kami telah melaksanakan replanting untuk di areal KPK Jaya Bersama seluas 522 hektar secara serempak. Kita memakai bibit yang terunggul menurut analisa kami, di mana kami memakai bibit Sriwijaya SK1. Nah, kami meyakini bahwa bibit varietas Sriwijaya SK1 potensi produksinya sangat luar biasa, dan ini kami buktikan setelah perjalanan kami dari 522 hektar itu secara serempak kami tanam bulan 12 tahun 2019. Nah, di mana dalam perjalanannya dari 522 hektar itu di TM1 di dalam kebun kami sudah bisa menghasilkan 9.200 ton, yang mana berdasarkan tingkat keberhasilan itu mencapai 118% dari perkiraan dari perusahaan. Varietas Sriwijaya SK1 ini memang ya sesuai dengan observasi kita ke lapangan, ke tempat pembibitan dan sebagainya, kami yakin betul bahwa varietas SK1 semiklon itu sangat potensial. Nah, harapan kami ke depan dengan varietas SK1 ini jauh lebih daripada ekspektasi apa yang kita harapkan. Namun semua itu, keberhasilan itu ya tergantung satu daripada perawatan kita, mana dari awal kita harus konsekuen dan konsisten bahwa yang namanya budidaya sawit itu tidak lepas dari mutu perawatan kita, terutama pembersihan gulma, dan gulma yang paling pokok anak kayu, nah anak sawit termasuk alang-alang, nah itu harus betul-betul bersih dari areal kita. Itu betul-betul sangat mengganggu daripada proses produksi kita. Nah, di samping itu tidak kalah pentingnya juga dalam perawatan ini, yang mungkin banyak kawan-kawan yang belum menyadari bahwa mempertahankan pelepah sawit ini sangat-sangat berkatakan sangat krusial, harus betul-betul kita pertahankan, di mana supaya pertumbuhan batang itu betul-betul bisa normal sesuai dengan yang kita harapkan. Di mana kalau di kami di usia TM1 itu kami tetap masih memakai minimal 64 pelepah itu di di TM1. Nah, di TM2 ini kami agak kurangi sedikit. Nah, jadi minimal, tapi itu minimal, bukan istilahnya harus segitu, enggak, juga minimal 56 pelepah itu minimal. Bisa juga masih kita pertahankan di 64 pelepah. Nah, kenapa harus gitu? Karena ya kita sama-sama tahu bahwa pelepah itu adalah sumber dari fotosintesis. Nah, kalau boleh katakan masaknya bagus, insya Allah boleh katakan hasil masakannya juga bagus, sehingga memberikan hasil yang maksimal itu. Nah, dari sini kita meyakini bahwa SK1 Sriwijaya SK1 memang betul-betul ya sangat memuaskan anggota kami. Sesuai dengan
hasil rekapitulasi kita di TM pertama, yang pertama itu umur 37, itu anggota kami sudah bisa menghasilkan bersih, sudah terpotong dari seluruh beban biaya, itu dalam 1 tahun itu sudah 56 juta. Tuh, nah kalau kita rata-ratakan berarti sudah hampir 5 juta per bulan. Nah, untuk tahun 2024 ini kita di TM2 itu kita mendapatkan produksi 9.400 ton. Nah, ini rata-rata per kaplingnya itu menghasilkan 66 juta per kapling. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan meningkatnya produksi ini akan memberikan kesejahteraan daripada pekebun kita. Ini tak lepas dari karena kita betul-betul selektif dalam memilih varietas bibit. Karena dalam budidaya sawit khususnya, ini kalau kita sudah salah bibit ya sudah 25 tahun minimal itu dampak daripada kita salah memilih bibit. Namun kalau kita dari awal sudah konsekuen bahwa kita ingin berbudidaya sawit secara efektif, ya walaupun toh kami menyadari kami bukan basicnya bukan pekebun yang profesional, bukan, kami memang hanya petani, cuman kita tetap harus berusaha di mana supaya kita bisa membudidayakan sawit secara maksimal. Itu ya ternyata ya seperti inilah kebun kita. Nah, kami yakin untuk ke depan bahwa asal perawatan kita betul-betul bisa maksimal dan ditunjang oleh faktor alam yaitu curah hujan yang mencukupi, insya Allah kami targetkan di TM3 ini tidak kurang dari 14.000 ton. Itu harapan kami, dimana ya untuk mencapai itu ya konsekuensinya kita harus perawatan harus betul-betul maksimal, terutama pembersihan gulma, piringan, jalan setapak dan TPH semuanya harus menunjang. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi masalah pemberian nutrisi atau pupuk. Nah, pupuk ini secara terus terang dari awal kami memang di luar pupuk-pupuk kimia sesuai dengan rekomendasi dari perusahaan, kami menambahkan pupuk organik ya, yang mana berfungsi untuk mengurai residu-residu kimia yang ada di lahan kita supaya peresapan air ke dalam tanah itu bisa maksimal, dan keduanya akar-akar yang untuk menyerap nutrisi itu bisa maksimal sehingga pertumbuhan daripada kebun kita bisa maksimal. Di samping kita juga mengefektifkan daripada proses budidaya, penyerapan daripada nutrisi tanah ke batang. Nah, ini juga kita juga bisa sedikit mengurangi daripada cost. Kita bisa mengadakan efisiensi di dalam pemberian pupuk, karena mahalnya pupuk sekarang. Kalau kita kita bisa sebisa mungkin kita harus ada efisiensi supaya ya semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk dosis kalau tahap-tahap awal ini kita pakai dosis 2,5 sampai 3 on. Itu setelah pupuk itu di-mix dari pupuk kimia. Nantinya kita mix minimal 12 jam. Nah, setelah kita mix itu 24 jam harus teraplikasi semuanya. Dimana untuk dosisnya yaitu 2,5 sampai 3 on. Nah, namun durasi waktunya itu kami memakai 2 bulan sekali.
Nah, setiap 2 bulan sekali kita adakan pemupukan ya, dengan harapan karena kita dikatakan mahalnya pupuk. Nah, ini supaya efektif, kita lebih baik kita berikan sedikit-sedikit, tapi setiap 2 bulan sekali rutin kita kasih nutrisi. Yang namanya tanam nggak ubahnya seperti manusia. Kalau nutrisinya tercukupi, ya badan kita sehat. Begitu juga dengan tanaman. Kalau nutrisi yang kita berikan secara maksimal bisa terserap dengan baik, nah sehingga juga tumbuhan akan memproduksi buah yang maksimal juga. Yang selama ini kita lakukan, di mana ya sama-sama sudah kita saksikan bahwa sampai saat ini produksi KPK Jawa Bersama, mohon maaf kalau dibandingkan dengan di lingkup kita, di wilayah kita sini termasuk yang terunggul, itu karena kita memakai varietas Sriwijaya SK1 dan ditunjang dengan pola perawatan yang baik. Ya walaupun toh belum sempurna, Mas, belum, mending baru kita juga masih belajar, tapi kami akan selalu belajar untuk memaksimalkan daripada budidaya sawit yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Sriwijaya, benih unggulan di semua lahan. KPK Jaya Bersama, maju bersama menuju kejayaan.